Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Permana dari kelas 10-3 dan kami dari kelompok 1 ingin membuat sebuah proses pembuatan sabun cuci piring cair dengan menggunakan larutan kimia. Sebelumnya saya jelaskan dulu latar belakangnya kenapa kita membuat atau meneliti proses pembuatan sabun cuci piring ini. Karena sebelumnya kita sudah mengetahui kan, sabun cuci piring itu memiliki dua bentuk. Yang pertama cair dan juga krim. Namun faktor kepraktisan dan juga kecepatan larutan sabun dalam air lebih memungkinkan masyarakat lebih memilih sabun yang berbentuk cair, dan juga sabun yang berbentuk krim ini lebih kurang menempel pada peralatan alat rumah tangga. Hal ini pun juga diperkuat dari hasil wawancara kami dengan 5 narasumber. Terungkap bahwa mereka cenderung lebih sering menggunakan sabun cuci piring ketimbang sabun lain. Mereka menyatakan preferensi terhadap sabun cuci piring dengan kandungan dan aroma yang alami, karena dianggap memiliki minim efek samping saat digunakan, seperti tangan yang terkelupas atau tangan terasa lebih licin. Namun, sabun yang mereka gunakan relatif cukup mahal, dan juga dinilai sabun yang mereka digunakan itu tidak ramah lingkungan. Berdasarkan temuan data dari hasil wawancara kami dengan narasumber, kami melihat adanya peluang bisnis yang menjanjikan dalam produksi dan penjualan sabun cuci piring ini. Dengan permintaan yang tinggi untuk produk yang ramah lingkungan dan aman digunakan, kami percaya bahwa pasar untuk sabun cuci piring berbahan alami memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar. Oleh karena itu, kami berencana untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mengembangkan produk sabun cuci piring yang ramah lingkungan dan efektif membersihkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat akan produk yang aman dan juga berkelanjutan. Kemudian saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kami gunakan. Alatnya itu yaitu ada ember, pengaduk dari kayu, air sebesar 20 liter, ember berukuran kecil, dan juga gayung. Kemudian bahannya yaitu ada tergitol atau NP, terus ada foam booster, kemudian ada Texafon, ada juga NaCl. NaCl ini bisa kita sebut sebagai garam, dan juga EDTA, citrum, pewangi atau pewarna, dan juga air. Kemudian ada proses pembuatannya. Yang pertama, kita harus melarutkan Texafon sebesar 5 liter dengan air. Kemudian kita menambahkan larutan NaCl atau garam dengan 3 liter air. Kemudian kita campurkan larutan 1 dan 2, dan kita tambahkan EDTA, citrum, dan NP10, foam booster, pewarna, pewangi dengan 1 liter air. Kemudian campurkan bahan A dan B atau 2 larutan yang tadi kita buat dalam 1 wadah. Kemudian kita tambahkan juga air sebesar 3 liter dalam wadah tersebut. Kemudian kita aduk hingga rata. Ketika sudah teraduk sampai rata, kita diamkan larutan tersebut hingga 1-2 malam atau dalam satuan jam 12-48 jam. Nah, ketika busanya sudah hilang atau sudah nggak ada, sabun siap dipakai untuk dijual atau dikemas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eki Putra Azhari dari kelas 10-3 kelompok 4. Kali ini saya akan membacakan makalah proposal saya yang berjudul Pembuatan Sabun Cuci Piring Shine Bright. Jadi di sini latar belakang dari pembuatan sabun cuci piring ini adalah yaitu di tengah perubahan dinamis dalam kebiasaan hidup masyarakat, kesadaran akan pentingnya kebersihan dan keberlanjutan lingkungan semakin mendapat sorotan. Seiring dengan itu, permintaan akan produk pembersih yang tidak hanya efektif namun juga ramah lingkungan semakin meningkat. Pembersihan dengan komitmen terhadap lingkungan yang berkelanjutan. Awal tahun ini sedang ramai tentang pembuatan sabun cuci sendiri, seperti sabun cuci piring, deterjen, dan juga sabun batang. Hal tersebut bertujuan untuk menghemat uang dan juga bisa menjadi salah satu ide usaha yang sangat efektif
bagi kalangan masyarakat yang ingin memulai bisnis dengan modal yang cukup namun dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Kami selaku siswa-siswi SMA Negeri 30 Jakarta juga ikut serta dalam percobaan tersebut, yaitu membuat sabun cuci piring sendiri yang ekonomis dan pastinya ramah lingkungan. Dengan adanya kegiatan ini, kami sebagai siswa atau siswi juga dapat mengambil kesimpulan bahwa pembuatan sabun cuci piring sendiri bisa menghasilkan keuntungan dan hemat. Mungkin beberapa orang beranggapan bahwa pembuatan sabun cuci piring sendiri ini membutuhkan modal yang banyak. Namun sebetulnya dapat menghasilkan lebih banyak daripada kita membelinya di toko-toko swalayan. Sebagai siswa atau siswi SMA N 30 Jakarta yang peduli terhadap lingkungan dan ingin memberikan kontribusi positif dalam upaya melestarikan alam, kami ingin memperkenalkan Shine Bright, sebuah merek sabun cuci piring yang tidak hanya efektif membersihkan, tetapi juga ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Di sini ada tujuan kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini antara lain, 1. Mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek. 2. Meningkatkan kemampuan siswa menjadi wirausahawan. 3. Menambah wawasan dan pengalaman menjadi wirausahawan. Dan juga di sini ada manfaat kegiatan. Berdasarkan kegiatan proyek kewirausahaan, ada beberapa manfaat yang kami ketahui. Antara lain yaitu pertama, menambah nilai guna suatu barang. 2. Bebas mengurangi buatan yang berbahaya. 3. Membuat sabun cuci lebih ramah lingkungan. 4. Lebih ekonomis. Di sini ada profil usaha, yaitu Shine Bright adalah perusahaan yang berdedikasi untuk menyediakan solusi pembersihan yang efektif dan ramah lingkungan bagi rumah tangga dan bisnis. Didirikan pada tahun 2024, kami telah berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk berkualitas tinggi yang tidak hanya membersihkan dengan sempurna, namun juga menghormati lingkungan. Produk unggulan kami, sabun cuci piring Shine Bright, diformulasikan dengan bahan-bahan alami yang aman untuk lingkungan dan tangan Anda. Kami percaya bahwa kualitas bukanlah opsi, melainkan keharusan. Dan itulah mengapa setiap botol produk kami melalui serangkaian uji klinis dan uji lapangan sebelum mencapai tangan konsumen. Selain itu, kami juga memprioritaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam setiap aspek operasional kami, dari bahan baku hingga proses produksi. Kami berusaha untuk mengurangi jejak karbon kami dan mendukung inisiatif-inisiatif yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Melalui dedikasi kami terhadap kualitas, keberlanjutan, dan kepuasan pelanggan. Kami percaya bahwa Shine Bright dapat menjadi mitra pilihan Anda dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sambil menjaga planet kita. Saya kira itu aja yang kami sampaikan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Zara dari kelompok 3, 10-3. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah kami buat. Di sini judul itu ada proposal pembuatan deterjen cair, yaitu deterjen kelompok 3, 10-3. Di sini latar belakangnya itu mengenai dalam kurun waktu belakangan ini isu kebersihan dan kesehatan menjadi penting dijalankan oleh masyarakat. Hal ini dipicu adanya kesadaran masyarakat yang semakin peduli dan kebersihan dan kesehatan. Salah satu upaya menjaga kebersihan dan kesehatan adalah dengan menjaga kebersihan tubuh beserta semua benda yang melekat dengan tubuh itu sendiri seperti halnya pakaian. Dalam aktivitas sehari-hari, pembersih pakaian dilakukan dengan menggunakan zat pembersih berupa sabun atau deterjen. Di industri pangan, kebersihan anggota tubuh dan yang melekat pada tubuh harus dijaga bersih. Hal ini dikarenakan saat memasuki ruangan industri pangan, tubuh dan pakaian atau alat yang melekat pada tubuh harus steril agar tidak menjadi media pembawa bakteri atau mikroorganisme. Akan bersentuhan dengan berbagai produk pembasis, minyak atau bersentuhan dengan sesuatu yang kotor sehingga kebersihan pakaian harus juga bersih dan terjaga. Kotoran pada pakaian dapat berasal dari berbagai sumber diantaranya debu, tanah, lumpur, tinta, bahkan lemak. Salah satu jenis deterjen yang sering digunakan masyarakat untuk membersihkan atau menyuci pakaian adalah deterjen cair. Deterjen memiliki kandungan sulfaktan yang masih berhubungan dengan alkylate sulfanes yang sangat efektif untuk noda yang berasal dari luar rumah seperti lumpur, tanah, liat, atau rumput kotor. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu diketahui tentang formulasi sediaan deterjen cair dan efektif terhadap daya angkat kotoran pada kain. Selanjutnya, tujuan dari proposal kami itu untuk mengetahui formulasi pembuatan deterjen cair. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas daya angkat kotoran dengan deterjen cair.
Yang ketiga, agar dapat memahami biaya dengan pembuatan rumah dibanding membeli di toko. Selanjutnya, di sini kami ada profil usaha. Jenis usahanya itu menjual sabun deterjen cair, nama mereknya Deter Clean, dan tempat yang kami buat itu tempatnya di SMA Negeri 30 Jakarta, waktunya 21 sampai 28 Februari 2024. Alat dan bahan yang buat kami project itu yaitu alatnya ember ukur 30 liter, pengaduk dari kayu, air 20 liter, ember ukuran kecil 10 liter, gayung, dan gelas kimia ukuran. Yang kedua, ada bahan yaitu Texpon 1 kg, sodium sulfat 500 gram, soda AS 200 gram, Edal 20 gram, NaCl 1 gram, Citrum 50 gram, Foam Booster 50 ml, pewangi Downy Purple 20 ml, warna biru 15 ml, dan air 10 ml. Udah. Sekian presentasi dari saya untuk kelompok-kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anissa Faryumna dari kelas 10-3. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan upaya mengoptimalkan peluang bisnis melalui produksi sabun cuci piring berbasis inovasi dan kepedulian lingkungan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit latar belakangnya. Kebersihan dari alat makanan itu dilihat dari bagaimana untuk melihat bagaimana kualitas makanan atau minuman yang disajikan. Sebab alat makanan yang kebersihannya tidak terjaga dengan baik itu mengandung kuman sehingga dapat menyebabkan media penularan penyakit. Salah satunya seperti saluran pencernaan yaitu diare. Saya di sini beserta teman-teman saya memutuskan memilih sabun cuci piring untuk mengatasi hal tersebut. Nah, sabun cuci piring ini terdapat dua bentuk, yaitu krim dan cair. Kami di sini memilih sabun cuci piring berbentuk cair karena sabun cair merupakan produk yang strategis, praktis, dan ekonomis. Ketika diterapkan pada suatu permukaan, air bersabun secara efektif mengangkat partikel. Di sini saya selanjutnya akan membacakan alat dan bahan yang kami gunakan dalam proses pembuatan sabun cuci piring ini. Alat yang kami gunakan itu ember ukuran 20 liter dan 10 liter, pengaduk dari kayu, air 20 liter, serta gelas ukuran 1 liter. Bahannya itu ada tergitol, foam booster, Texapon, natrium klorida, eta, citrum, pewangi, pewarna, dan air 10-13 liter. Selanjutnya prosedur dari pengerjaan sabun cuci piring ini, pertama, kita melarutkan Texapon dengan 5 liter air, lalu larutkan natrium klorida dengan 3 liter air. Setelah kita campurkan larutan tersebut, kita tambahkan larutan selanjutnya yaitu ETA, Citron, NP 10 liter, foam booster, warna pewangi dengan 1 liter air. Campuran bahan pertama dengan bahan yang kedua dalam satu wadah, lalu kita tambahkan air 3 liter, kemudian aduk hingga rata. Setelahnya kita diamkan selama 1 hingga 2 malam hingga busanya menghilang. Setelah busanya menghilang, sabun siap dipakai dan dikemas. Sekian dari saya, terima kasih banyak.